Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 26 sampai 31. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kalian yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun apa yang bodoh di mata Tuhan dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kalian berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau, hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pada bacaan Injil hari ini berbicara tentang perumpamaan talenta. Yesus mengajak para murid-Nya untuk bertahan melewati masa-masa sulit dan hidup menantikan kedatangan Tuhan kembali. Seperti semua perumpamaan ini memberikan contoh kepastian kedatangan Tuhan dan bagaimana para murid menjalani kehidupan pada saat itu. Pengajaran tentang talenta mengingatkan pada perumpamaan tentang hamba yang setia dan bijaksana yang terus melakukan pekerjaan majikannya sampai majikannya datang. Meskipun tuannya terlambat, dia datang dan menemukan hamba yang bijaksana sedang melakukan tugas yang telah ditugaskan kepadanya
saat tuannya tidak ada. Talenta tidak dibagikan kepada setiap hamba secara merata dalam perumpamaan tersebut. Seorang hamba menerima 5 talenta, yang lain menerima 2, dan seorang hamba menerima 1 talenta. Mengapa? Yesus bersabda, mereka dibagikan kepada masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, setiap hamba menerima talenta dalam jumlah yang sesuai dengan kemampuannya, tidak terlalu banyak, agar talenta tersebut tidak terbuang percuma, dan tidak terlalu sedikit, agar hamba tersebut tidak frustrasi dengan kemampuannya yang belum dimanfaatkan. 2 hamba yang pertama menghasilkan jumlah talenta yang berbeda, tetapi tidak ada perbedaan dalam perkataan yang diucapkan Tuhan kepada hamba yang menghasilkan 5 talenta dan hamba yang menghasilkan 2 talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia, karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara-perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam bacaan pertama, seseorang yang sepertinya tidak berkompeten, terlihat lemah dan tak punya prestasi, malah seringkali dipakai olehnya untuk mengerjakan hal-hal besar, asalkan kita setia pada hal-hal kecil. Paus Benediktus XVI mengatakan, talenta tidak hanya mengacu pada kemampuan dan kualitas alami kita, tetapi juga kekayaan yang Yesus berikan kepada kita. Ia mengartikan talenta itu sebagai sabda Allah, pembaptisan, doa, pengampunan, ekaristi, kerajaan Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah kita. Semua orang yang mau mengikuti Yesus harus memberitakan kabar baik ke seluruh dunia dengan melakukan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Pekerjaan ini meliputi hal-hal praktis dalam hidup kita, seperti menjenguk orang sakit atau yang berada di penjara, memberi pakaian kepada orang telanjang, menyambut orang asing, dan memberi makan kepada orang lapar. Mereka yang didapati setia mungkin mendengar guru mereka berkata, "Baik sekali, hamba yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuanmu." Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.